Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Fahmi, NPM G1D018049. Di video saya kali ini akan menjelaskan tentang sikap dan perilaku yang akan saya lakukan sebagai seorang engineer profesional dan bekerja pada sebuah perusahaan atau instansi terkait dengan materi yang sudah dipelajari. Baiklah, langsung saja kita ke beberapa materi yang akan saya kaitkan. Yang pertama, personal ethic, common morality, dan professional ethic. Personal etik adalah komitmen etika yang melekat pada pribadi seseorang. Di sini, personal etik yang saya miliki diantaranya mementingkan keselamatan orang banyak dibandingkan keuntungan pribadi atau kelompok, karena hal tersebut menyangkut hidup seseorang. Sedangkan common morality adalah seperangkat cita-cita moral yang dimiliki oleh sebagian besar anggota budaya atau masyarakat. Selanjutnya, yaitu professional ethic adalah seperangkat standar yang diadopsi oleh para profesional sejauh mereka melihat dari diri mereka bertindak sebagai profesional. Jika menyangkut profesional etik, saya akan menjalankan pekerjaan saya dengan profesional. Tetapi jika dalam suatu pekerjaan tersebut ada yang menyangkut dengan personal etik atau komitmen saya sebagai diri saya seperti anti kekerasan atau agama, saya akan lebih memilih komitmen saya karena saya akan menjadi diri saya sendiri, bukan menjadi orang lain. Yang kedua, tanggung jawab. Seorang engineer harus memiliki tanggung jawab untuk melayani masyarakat dan perusahaan dengan cara mengurangi risiko bahaya kepada orang lain. Hal yang dapat saya lakukan jika mendapat tanggung jawab mengurus sebuah proyek, saya akan mencek ulang semua dari awal, rancangan, hingga dari rancangan, proses, hingga selesai, tanpa ada hal yang luput satupun. Jika terjadi kelalaian yang mengakibatkan kerusakan atau korban, saya siap mendapatkan konsekuensinya berupa denda atau yang lainnya. Prinsip saya yaitu menjadikan keselamatan orang banyak adalah hal yang utama dibandingkan satu individu atau bisa disebut utilitarian thinking. Yang ketiga, kebajikan. Seorang engineer yang profesional adalah seorang yang memiliki sifat yang tetap melakukan kebajikan walaupun tidak ada orang lain yang melihatnya. Di sini, saya dalam bekerja akan sungguh-sungguh, tidak hanya bekerja keras ketika ada atasan yang melihat, tetapi saya juga akan bekerja keras saat tidak ada orang yang melihat ke saya. Yang keempat, teknik menyelesaikan masalah. Teknik menyelesaikan masalah ini ada dua, yaitu line drawing dan seeking a creative middle way. Pada line drawing ini melibatkan memandang moral problem pada sebuah spektrum. Di sini ada dua posisi, yaitu positive paradigm dan negative paradigm. Sedangkan seeking a creative middle way yaitu berada pada situasi ketika dua atau lebih aturan yang berlaku tapi mereka tampak menyiratkan penilaian moral yang berbeda dan tidak sesuai. Nah, di sini saya sudah ada contoh kasus yang akan saya sampaikan menurut line drawing. Kasusnya yaitu Larry adalah seorang insinyur kedirgantaraan dipekerjakan oleh Boeing perancang pesawat. Dia adalah anggota dari keluarga religi yang berkomitmen untuk anti kekerasan. Selama perang, Walker sering menolak untuk melayani sebagai berperan melawan tentara, tetapi akan melayani sebagai petugas medis. Larry dipekerjakan oleh Boeing untuk mendesain pesawat penumpang, namun bosnya yang baru-baru ini dipindahkan meminta dia untuk merancang pesawat militer. Larry harus memutuskan apakah akan menerima tugas baru atau berhenti dan mencari pekerjaan baru. Nah, di sini ada dua posisi yang digunakan, yaitu positive paradigm dan negative paradigm. Pada positive paradigm ada dua, yaitu pertahanan negara dan personal etik. Sedangkan negative paradigm adalah, yaitu ada dua juga, memulai peperangan dan personal etik. Nah, pada case pertama, yaitu pertahanan negara dan memulai peperangan. Di sini jika saya menjadi Larry, saya tidak tahu hasil karya saya akan digunakan untuk memperkuat pertahanan negara atau sebagai bahan untuk memulai peperangan. Jadi saya buat berada di tengah-tengah, 50% untuk pertahanan negara dan memulai peperangan untuk 50%. Nah, sedangkan pada case kedua, yaitu personal etik dan professional etik, di sini saya lebih memilih ke personal etik karena saya memiliki prinsip anti kekerasan atau tidak merugikan orang lain. Nah, jadi dari line drive tersebut saya mengambil kesimpulan bahwa jika saya menjadi Larry, saya akan lebih memilih untuk meninggalkan pekerjaan saya dan mencari pekerjaan baru di tempat lain karena saya akan tetap memegang prinsip hidup saya. Dan juga pekerjaan itu bukan hanya di perusahaan tersebut, masih saja perusahaan yang lain. Nah, yang kelima, honest, kejujuran, integritas, dan reliability. Honest, integritas, dan reliability sangat diperlukan oleh seseorang engineer profesional. Adapun perilaku yang akan saya lakukan terkait
honest, integritas, dan reliability. Di antaranya, yang pertama, selalu menyampaikan data hasil proyek dengan benar. Meskipun itu ada kesalahan yang disebabkan oleh saya, maka saya akan tetap sampaikan semuanya. Meskipun konsekuensi yang akan saya terima yaitu dipecat atau denda yang lainnya. Nah, yang kedua yaitu tidak menerima suap dalam bentuk apapun. Karena suap itu merupakan suatu hal yang tabu atau dilarang. Yang ketiga yaitu melaporkan semua kecurangan yang terjadi dalam suatu proyek atau instansi. Nah, di sini jika terjadi kecurangan seperti korupsi, maka suatu perusahaan tersebut akan mengalami kerugian yang sangat besar, bisa mencapai 1 miliar atau lebih. Yang keempat, yaitu merahasiakan rahasia perusahaan atau instansi. Nah, di sini merupakan kita tidak boleh membuka rahasia perusahaan tersebut karena itu sangat rahasia dan tidak diperbolehkan untuk dipublikkan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.